Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Triana dari Prodi S1 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan anatomi fisiologi dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan terakhir. Tingkatan organisasi dalam tubuh manusia. Tingkat kimia atau molekul dibentuk oleh atom yang merupakan unit sangat terkecil membentuk molekul-molekul dengan ukuran sangat kompleks. Tingkat seluler, interaksi dari molekul-molekul yang membentuk organel tertentu yang akan membentuk sebuah sel. Sel sebagai unit terkecil karena sudah tidak dapat dibagi-bagi lagi karena bagian yang lebih kecil yang dapat berdiri sendiri. Tingkat jaringan, kumpulan dari sel-sel tersebut akan membentuk suatu jaringan. Tingkat organ, kumpulan dari beberapa jaringan yang menyusun suatu organ. Tingkat sistem organ, interaksi dari suatu organ dengan organ yang lainnya sehingga menyusun sistem organ. Tingkat organisme, kesatuan seluruh sistem organ pada manusia yang akan mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Sistem organ dalam tubuh manusia. Yang pertama, sistem integumen, sistem skeletal, sistem muskular, sistem endokrin, sistem kardiovaskular, sistem limfatik, sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem perkemihan, sistem reproduksi pria, sistem reproduksi wanita. Sifat-sifat manusia sebagai makhluk hidup. Yang pertama yaitu iritabilitas atau keresposifan. Kemampuan untuk merespon rangsang yang berasal dari dalam atau dari luar lingkungan. Yang kedua, konduktivitas. Kemampuan untuk melakukan atau mentransmisikan iritabilitas atau suatu rangsangan dari satu sisi ke sisi lain. Sifat ini sangat berkembang dalam sel saraf dan sel otot. Yang ketiga, ada pergerakan hasil dari penyusutan atau pengerutan sel dan sifat ini berkembang dengan baik terutama dalam sel otot. Yang keempat, pertumbuhan adalah pertambahan ukuran sel individu atau pertambahan jumlah sel. Yang kelima yaitu reproduksi adalah kemampuan makhluk hidup untuk berkembang atau melangsungkan keturunan. Yang keenam yaitu metabolisme adalah jumlah total dari seluruh reaksi kimia yang terjadi pada makhluk hidup. Proses kimia yang dimaksud adalah katabolisme atau pemecahan molekul kompleks menjadi zat yang lebih sederhana dan anabolisme. Pembentukan makromolekul kompleks dari zat yang lebih sederhana. Anatomi rangka pada sistem muskuloskeletal. Muskuloskeletal berasal dari kata muskulo atau muskular yang artinya otot dan kata skeletal yang artinya rangka atau tulang. Ilmu yang mempelajari jaringan otot tubuh yaitu ilmu miologi. Ilmu yang mempelajari tulang kerangka manusia yaitu ilmu osteologi. Sistem muskuloskeletal atau otot rangka, otot yang artinya muskel atau rangka yang artinya skeletal. Fungsi dari sistem skeletal atau rangka adalah memberi bentuk pada tubuh, melindungi organ atau jaringan vital yang ada di dalamnya, menyangga berat badan, tempat melekatnya otot, membantu pergerakan hemopoiesis, pembuatan sel darah merah, menyimpan mineral terutama kalsium dan fosfat, tempat menyimpan energi. Struktur tulang. Yang pertama yaitu periosteum, yang kedua adalah tulang kompak atau compact bone, yang ketiga adalah tulang spongiosa atau spongy bone. Klasifikasi pada tulang orang dewasa. Yang pertama tulang aksial. A. Tulang tengkorak. Fungsinya melindungi otak, organ pendengaran, dan organ penglihatan. Tulang tengkorak terdiri dari dua, yaitu tulang kranial dan fasial. Tulang kranial membentuk kranium, tulang fasial membentuk mata, hidung, dan rahang. B. Tulang telinga dalam terdiri dari 3 tulang kecil yang berada di bagian tengah. Fungsi menerima dan mentransmisikan impuls suara. C. Tulang hyoid. Tulang berbentuk seperti huruf U, terletak di antara laring dan mandibula. Fungsi tempat melekat beberapa otot mulut dan lidah proses menelan. Jumlah tulang hanya ada 1 pada setiap manusia. D. Tulang kolumna vertebra. Fungsi menyangga berat tubuh, misalnya kepala, bahu, dan dada, menyeimbangkan berat tubuh, penghubung bagian atas dan bawah, membantu dalam proses pergerakan dan posisi, contoh berdiri, duduk, dan berlari. Tempat melekat ligamen, otot, dan tendon,
melindungi persyarafan, menyimpan mineral, memproduksi sel darah merah. Tulang kerangka dada. Fungsinya pelindung bagian organ-organ penting terdapat pada dada, yaitu seperti paru-paru dan jantung. Tulang apendikular. 1. Pektoral. 2. Ekstremitas atas. 3. Pelvic. Klasifikasi menurut Caldwell dan Molloy. Bentuk panggul terbagi menjadi 4. Yang pertama, panggul ginekoid. Bentuk paling ideal untuk melahirkan secara normal. 2. Panggul android. Bentuk depannya yang lonjong menyerupai telur. 3. Panggul antropoid atau panggul pria. Bentuk panggul menyerupai segitiga atau hati. Yang keempat, panggul platypeloid. Panggul dengan bentuk oval yang memipih biasanya beresiko untuk melakukan persalinan secara normal. Klasifikasi tulang berdasarkan jenis tulang. Yang pertama, tulang pipa atau tulang panjang atau yang disebut dengan long bone. Berbentuk pipa atau tabung dan biasanya berongga. Terbagi menjadi 3, bagian tengah diafisis dan kedua ujungnya disebut epifisis. Antara epifisis dan diafisis disebut cakra epifisis. Contoh tulang pipa. A. Tulang tangan, tulang hasta atau ulna, tulang pengupil atau radius. B. Tulang kaki, tulang paha atau femur, dan tulang kering atau tibia. 2. Tulang pipi, atau disebut dengan flat bone. Berbentuk lempengan tersusun atas 2 lempengan tulang kompak dan tulang spons berisi sumsum tulang. Tulang pipi menyusun dinding rongga sehingga berfungsi sebagai pelindung dan memperkuat. Contohnya tulang rusuk atau kosta, tulang belikat atau skapula, tulang dada atau sternum, dan tulang tengkorak. 3. Tulang pendek. Ukurannya pendek dan berbentuk kubus, dapat ditemukan pada pangkal kaki, pangkal lengan, dan ruas-ruas tulang belakang. 4. Tulang tak berbentuk atau irregular bone. Tulang ini terdapat di bagian wajah dan tulang belakang. Kelainan atau gangguan pada muskuloskeletal. Yang pertama yaitu low back pain. Yang kedua ada tension neck, terjadi karena pemusatan tekanan leher pada otot trapezius. Yang ketiga ada acute torticollis, adalah salah satu bentuk dari nyeri akut dan kaku leher. Yang keempat ada acute disorder, terjadi karena hilangnya resistensi vertebra thoracalis terhadap tekanan ringan. Yang kelima, chronic disorder, terjadi karena adanya penyempitan diskus vertebralis. Yang keenam ada traumatic disorder, dapat disebabkan karena kecelakaan. Anatomi otot sistem muskuloskeletal. Sistem otot, ilmu yang mempelajari tentang muskulo atau jaringan otot-otot tubuh adalah miologi. Fungsi sistem muskuler, penopang tubuh dan mempertahankan postur, menghasilkan pergerakan otot, produksi panas. Fungsi sistem otot manusia, melakukan gerakan tubuh, membantu dalam peredaran darah manusia, pernafasan, proses pencernaan, persalinan, keseimbangan, dan mengatur postur tubuh. Ciri-ciri sistem muskuler. Yang pertama ada kontraksilitas, serabut otot berkontraksi dan menegang, yang dapat atau tidak melibatkan pemendekan otot. Yang kedua ada ekstabilitas, serabut otot yang akan merespon dengan kuat jika distimulasi oleh impuls saraf. Yang ketiga ada ekstensibilitas, serabut otot memiliki kemampuan untuk menegang melebihi panjang. Struktur mikroskopis otot rangka. Yang pertama ada epimysium, yang kedua perimysium, yang ketiga myofibril, yang keempat ada myosin, yang kelima aktin, yang keenam endomysium. Jenis-jenis otot. Yang pertama otot polos, yang kedua otot lurik, yang ketiga otot jantung. Tendon. Tendon adalah tali atau urat daging yang kuat yang bersifat fleksibel, yang terbuat dari fibrous protein atau kolagen. Tendon berfungsi melekatkan tulang dengan otot atau otot dengan otot. Kelainan pada sistem otot yaitu yang pertama ada hipertrofi, yaitu membesarnya otot karena terlalu sering berolahraga. Yang kedua ada atrofi, yaitu gangguan akibat otot mengecil karena otot tidak digunakan atau digerakkan. Yang ketiga ada distrofi otot, yaitu penurunan kemampuan otot karena kelainan genetik. Anatomi sistem kardiovaskuler.
Sistem kardiovaskular merupakan suatu sistem organ untuk memindahkan zat nutrien seperti asam amino dan elektrolit, hormon, sel darah dan lain-lain dari dan menuju sel-sel tubuh manusia. Sistem peredaran darah juga merupakan bagian dari kinerja jantung dan jaringan pembuluh darah atau sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan saluran limfe. Yang pertama, jantung. Jantung adalah pompa berotot di dalam dada yang bekerja terus-menerus tanpa henti memompa darah ke seluruh tubuh. Fungsinya, pompa ganda agar terjadi aliran darah pembuluh darah yang disebabkan adanya pergantian antara kontraksi sistolik dan relaksasi yang disebut diastolik. Struktur jantung dinding jantung terdiri dari lapisan berbeda, antara lain perikardium, miokardium, dan endokardium. Ruang-ruang jantung. Ruang jantung terdiri dari atrium dan ventrikel. Atrium serambi, berdinding tipis, atrium kanan dan atrium kiri. Ventrikel atau bilik, berdinding tebal, ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Katup jantung. Yang pertama, katup atrioventrikuler. Yang kedua ada katup semilunar. Pembuluh darah jantung, aorta. Pembuluh darah yang keluar dari ventrikel sinistra membawa darah bersih ke seluruh tubuh. Arteri pulmonalis. Pembuluh darah yang keluar dari ventrikel dekstra membawa darah kotor ke paru-paru. Vena cava superior. Pembuluh darah yang membawa darah dari bagian atas jantung menuju atrium kanan. Vena cava inferior. Pembuluh darah yang membawa darah dari bagian bawah jantung menuju atrium dekstra. Vena pulmonalis. Pembuluh darah yang membawa darah dari paru-paru menuju atrium sinistra. Arteri koronaria dekstra. Arteri yang keluar dari aorta mensuplai darah untuk jantung kanan. Arteri koronaria sinistra. Arteri yang keluar dari aorta mensuplai darah untuk jantung kiri. Tekanan darah. Tekanan daya dorong darah ke seluruh dinding pembuluh darah pada permukaan yang tertutup. Tekanan terdiri dari tekanan sistolik, diastolik, pulsasi, tekanan arteri rata-rata. A. Tekanan sistolik. Tekanan maksimum dari darah yang mengalir pada arteri yang terjadi pada saat ventrikel jantung berkontraksi. Besarnya sekitar 100 sampai 140 mmHg. Tekanan diastolik. Tekanan darah pada dinding arteri pada saat jantung relaksasi, besarnya sekitar 60 sampai 90 mmHg. Tekanan pulsasi. Refleks dari stroke volume dan elastisitas arteri, besarnya sekitar 40 sampai 60 mmHg. Tekanan rata-rata. Gabungan dari tekanan pulsasi ditambah tekanan diastolik. Tekanan darah normalnya berkisar 120/80 mmHg. Peningkatan tekanan darah lebih dari normal disebut hipertensi, jika kurang dari normal disebut hipotensi. Denyut nadi, yaitu darah yang dipompa jantung dan gelombangnya teraba. Nilai normal denyut nadi pada BBL 100 sampai 140 per menit. Anak-anak 80 sampai 100 kali per menit. Orang dewasa 60 sampai 80 kali per menit. Macam-macam shock. Yang pertama, shock hipovolemik, yang kedua shock neurogenik, yang ketiga shock kardiogenik, yang keempat shock sepsis, yang kelima shock anafilaksis. Darah. Sel darah merah disebut eritrosit. Hemoglobin adalah protein berpigmen merah yang terdapat dalam sel darah merah. Sel darah putih disebut leukosit, trombosit yaitu keping-keping darah. Anatomi sistem pernafasan. Pernafasan adalah suatu mekanisme pertukaran gas oksigen atau O2 yang dibutuhkan tubuh untuk metabolisme sel dengan karbon dioksida atau CO2 yang dihasilkan dari metabolisme. Sistem respirasi terdiri dari dua bagian, yaitu yang pertama, saluran nafas bagian atas, udara yang masuk pada bagian ini dihangatkan, disaring, dan dilembabkan. Yang kedua, saluran nafas bagian bawah atau paru merupakan tempat pertukaran gas. Organ pernafasan, hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru.
Terdapat 3 lengkungan tulang yang menonjol dilapisi mukosa, antara lain concha nasalis superior, concha nasalis medium, dan concha nasalis inferior. Rongga hidung dikelilingi oleh sinus paranasalis, antara lain sinus maxillaris atau rongga rahang atas, yang kedua sinus frontalis atau rongga tulang dahi, sinus sphenoidalis atau rongga tulang baji, sinus ethmoidalis rongga tulang tapis. Laring atau kotak suara merupakan saluran pernafasan yang terletak antara orofaring dan trakea. Trakea bronchus, organ percabangan bronkus. 1. Bronchiolus, Bronchiolus terminalis, Bronchiolus respiratory, dan alveolus. Paru-paru. Letak paru-paru di rongga dada bagian atas. Di bagian samping dibatasi oleh otot dan rusuk, lalu di bagian bawah dibatasi oleh diafragma yang berotot kuat. Paru-paru dibungkus oleh selaput bernama pleura. Pleura dibagi menjadi 2, pleura visceralis atau selaput pembungkus yang langsung membungkus paru-paru. Yang kedua ada pleura parietalis, selaput yang melapisi rongga dada sebelah luar. Alveolus atau kumpulan alveoli. Alveoli merupakan tempat pertukaran udara. O2 masuk ke dalam darah dan CO2 dikeluarkan dari darah. Mekanisme pernafasan. Fase pernafasan terbagi menjadi 2. Yang pertama, inspirasi, proses udara masuk ke dalam saluran pernafasan atau menghirup udara. Yang kedua ada ekspirasi, proses ketika udara keluar dari saluran pernafasan atau menghembuskan nafas. Anatomi fisiologi sistem pencernaan. Sistem pencernaan atau sistem gastrointestinal, saluran panjang kurang lebih 9 meter yang terlibat dalam proses mencerna makanan, mulai dari mulut sampai dengan anus. Fungsi: menerima makanan dari mulut, memecah makanan menjadi zat-zat gizi dan energi, menyerap zat-zat gizi ke dalam aliran darah, membuang bagian makanan yang tidak dapat dicerna atau merupakan sisa proses tersebut dari tubuh. Mulut merupakan suatu rongga terbuka tempat masuknya makanan dan air lidah. Lidah memiliki peran mengatur letak makanan di dalam mulut. Fungsi: mengecap rasa makanan, memindahkan makanan pada saat dikunyah, membantu menelan makanan. Kuncup pengecap pada lidah disebut papila. Lidah yang merasakan manis ujung lidah, peka asam dan asin pinggir lidah, peka rasa pahit pangkal lidah. 4 jenis papillae pada lidah. Yang pertama, papillae filiformis, yang kedua papillae fungiformis, yang ketiga papillae foliatae, yang keempat papillae circumvallate. Kelenjar ludah. Manusia memiliki 3 kelenjar saliva. Yang pertama kelenjar tiroid, yang kedua kelenjar sublingual, yang ketiga kelenjar submandibular. Faring, rongga yang menghubungkan rongga mulut dan esofagus. Bagian faring yaitu nasofaring, orofaring, dan laryngofaring. Esofagus atau kerongkongan, saluran berbentuk tabung berotot yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Lapisan lambung. Yang pertama ada mukosa atau selaput lendir, lapisan terdalam lambung yang bersentuhan langsung dengan makanan di dalam lambung. Yang kedua ada submukosa, lapisan lambung yang terdiri dari jaringan ikat. Yang ketiga ada muscularis propria atau muscularis externa, lapisan lambung yang menutupi submukosa. Yang keempat ada serosa, lapisan terluar lambung yang berfungsi untuk melindungi lambung dari gesekan dengan organ-organ lainnya. Sel-sel yang melapisi lambung. Yang pertama ada lendir, melindungi sel-sel lambung dari kerusakan oleh asam lambung. Yang kedua ada asam klorida atau HCl, menciptakan suasana yang sangat asam, membantu pepsin untuk memecah protein. Usus halus posisinya terletak di sentral bawah abdomen, panjang sekitar 3 meter dengan lebar 2,5 cm. Lapisan usus halus yang pertama ada lapisan mukosa sebelah dalam, 2 lapisan otot melingkar muskuler-siskuler, yang ketiga ada lapisan otot memanjang atau musculus longitudinal, yang keempat ada lapisan serosa atau sebelah luar. Usus halus terdiri dari 3 bagian, antara lain usus 12 jari atau duodenum, kurang lebih 25 cm, mencerna makanan dengan getah pankreas dan getah empedu. Yang kedua ada usus kosong atau jejunum,
kurang lebih 2,5 meter. Yang ketiga ada usus penyerapan atau ileum, kurang lebih 3,5 meter, membantu menyerap vitamin B12 dan garam-garam empedu. Usus besar atau kolon, usus yang memiliki diameter lebih besar dari usus halus, panjangnya yaitu 1,5 meter, berbentuk seperti U terbalik. Usus besar terbagi menjadi 3. Yang pertama, kolon ascendens, kolon transversum, dan kolon descendens. Rektum, lubang tempat pembuangan feses dari tubuh. Organ aksesoris pencernaan, yang pertama hati, kantung empedu, dan pankreas. Anatomi fisiologi sistem panca indera. Panca indera berfungsi untuk mengenali setiap perubahan lingkungan baik yang terjadi di dalam maupun di luar tubuh. Yaitu ada indera penglihatan seperti mata, indera peraba seperti kulit, indera pengecap yaitu lidah, dan indera pendengaran. Indera pendengaran yaitu bagian dari organ sensori khusus yang mampu mendeteksi berbagai stimulus bunyi. Struktur telinga terbagi menjadi 3, telinga luar, telinga tengah, telinga bagian dalam. Saraf pendengaran, nervus auditory, mengumpulkan sensibilitas dan bagian vestibular rongga, telinga dalam yang mempunyai hubungan dengan keseimbangan. Indera penciuman, hidung adalah indera yang kita gunakan untuk mengenali lingkungan sekitar atau sesuatu dari aroma yang dihasilkan. Di dalam hidung kita terdapat banyak sel kemoreseptor. Kemampuan indera penciuman seseorang tergantung susunan rongga hidung, variasi fisiologis, spesies besarnya, konsentrasi dari substansi yang berbau. Sistem reproduksi wanita. Yang pertama, genitalia eksterna. A. Vulva, yaitu area genitalia eksternal wanita yang membentang dari mons pubis sampai tepi perineum. Yang B. Mons pubis atau mons veneris, bagian yang menonjol meliputi simfisis yang terdiri dari jaringan dan lemak. C. Labia mayora, kelanjutan dari mons pubis berbentuk lonjong. Kedua bibir ini bertemu di bagian bawah dan membentuk perineum. Labia mayora di bagian luar tertutup rambut yang merupakan kelanjutan dari rambut pada mons pubis. D. Labia minora, jaringan tipis di bawah labia mayora tidak mempunyai folikel rambut, membentang dari bawah klitoris sampai dengan forehead. Terdapat banyak pembuluh darah dan saraf. E. Klitoris, klitoris homolog dengan penis pada pria, terletak pada superior vulva, tepat di bawah arcus pubis, bentuknya pendek silindris dengan ukuran 6x6 mm. F. Vestibulum, area tertutup oleh labia minora, terletak di antara klitoris, labia minora, dan forehead. Yang G. Hymen atau selaput darah, terdiri dari jaringan ikat kolagen dan elastis, lapisan tipis yang menutupi sebagian besar dari liang senggama. Di tengahnya berlubang supaya kotoran menstruasi dapat mengalir keluar. Pada saat masih gadis, hymen masih utuh tanpa robekan. H. Perineum, daerah muskular yang ditutupi kulit, terletak antara introitus vagina dan anus. 2. Genitalia interna. A. Vagina, saluran muskular elastis mulai dari vestibulum sampai dengan serviks. Pada dinding vagina terdapat otot polos dan epitel squamosa. Cairan vagina bersifat asam dengan pH 4,5, dapat memberikan proteksi terhadap infeksi. B. Uterus, organ muskular yang berbentuk kantong atau buah seperti buah pir. Panjangnya sekitar 7,5 cm, beratnya kira-kira 60 gram. Uterus terdiri dari 2 bagian, yaitu badan yang disebut korpus berbentuk triangular dan leher atau serviks. 3. Tuba falopi, saluran tempat ovum atau sel telur berjalan menuju uterus. Yang kedua, tempat terjadi fertilisasi antara sel telur dan sperma. 4. Ovarium, yaitu kelenjar yang berada di permukaan posterior ligamentum latum, di dekat dengan infundibulum. Terdiri dari 2 buah berbentuk seperti almond berwarna putih keruh, panjangnya 4 cm, lebarnya 0,4 cm, beratnya 3 gram. Ovarium dibungkus oleh peritoneum, ditopang oleh ligamen ovarium dan ligamentum.
Oogenesis. Oogenesis merupakan proses pembentukan ovum melalui pematangan folikel-folikel ovarium. Siklus ovarium yaitu fase folikuler, proses ovulasi, dan fase luteal. Hormon ovarium yaitu hormon GnRH, FSH, LH, dan hormon inhibin. Siklus menstruasi. Yang pertama ada fase menstruasi, 2 fase proliferasi, 3 fase ovulasi atau fase luteal, dan yang keempat fase sekresi. Sistem reproduksi pria. Organ reproduksi luar, skrotum dan penis. Organ reproduksi dalam, testis, epididymis, ductus van deferens, vesicula seminalis, ductus ejaculatorius, glandula prostat, dan kelenjar bulbouretra. Genitalia eksterna pada pria. Yang pertama, skrotum, kantong longgar yang tersusun atas kulit yang berkerut, fasia, otot polos. Terdiri dari 2 buah berisi testis untuk memproduksi sperma. 2. Penis, organ seks utama pria berbentuk silindris, tempat mengeluarkan sperma pada saat koitus. Genitalia interna pria. Yang pertama, testis, organ utama dalam pembentukan sperma dan hormon reproduksi. Testis berjumlah sepasang. Testis sama dengan jamak. Testis kiri dan kanan dibatasi oleh suatu sekat yang terdiri dari sekat, jaringan, ikat, dan otot polos. 2. Epididymis, saluran halus yang berkelok-kelok terletak sepanjang atas tepi dan belakang dari testis. Fungsi epididymis: A. Mengumpulkan sperma dari testis. B. Tempat proses pematangan sperma dan memproduksi semen. 3. Ductus vas deferens. Epididymis berlanjut ke ductus deferens yang menampung lebih. 4. Vesicula seminalis, saluran berkelok-kelok terletak antara vesikel urinaria dan rektum. Pada bagian bawahnya menyempit dan bergabung dengan ductus deferens, membentuk ductus ejaculatoris. 5. Ductus ejaculatorius, berfungsi untuk mengeluarkan sperma agar masuk ke dalam uretra. Yang keenam, glandula prostat, organ kenyal yang mengelilingi pangkal uretra di bawah vesika urinaria. Yang ketujuh, kelenjar bulbouretra, kelenjar kecil berbentuk bundar seperti kacang polong, berwarna kuning, panjang sekitar 2,5 cm. Spermatogenesis, yaitu proses perkembangan spermatogenia menjadi spermatozoa yang matang atau sperma, semen, terdiri atas sperma atau sekresi cairan dari vesicula seminalis, prostat, dan glandula bulbouretralis. pH rata-ratanya yaitu 7,5 pada saat ejakulasi, sekitar 2,4 mili semen dikeluarkan dan setiap mili semen mengandung 100 juta sel sperma. Sperma dapat hidup 24-48 jam pada suhu tubuh. Hormon pada pria. Proses spermatogenesis distimulasi oleh 1. Hormon testosteron, disekresi oleh sel-sel Leydig yang terdapat di antara tubulus seminiferus. 2. LH, luteinizing hormon, disekresi oleh kelenjar hipofisis anterior. LH berfungsi menstimulasi sel-sel Leydig untuk mensekresi testosteron. Yang ketiga ada FSH. FSH disekresi oleh sel-sel kelenjar hipofisis anterior. Yang keempat ada estrogen, dibentuk oleh sel-sel Sertoli ketika distimulasi oleh FSH. Yang kelima ada hormon pertumbuhan atau growth hormone untuk mengatur fungsinya metabolisme testis, secara khusus meningkatkan pembelahan awal pada spermatogenesis. Anatomi fisiologi payudara. Bentuk luar payudara yaitu corpus mammae, yang kedua areola, yang ketiga yaitu papilla mammae. Anatomi kelenjar susu, alveolus, unit terminal, sel asiner sekresi susu, ductus saluran terkecil, myoepitel otot polos. Alveoli, kantong penghasil ASI yang berjumlah jutaan. Hormon prolaktin mempengaruhi sel alveoli untuk menghasilkan ASI. Ductus lactiferus, saluran kecil yang berfungsi menyalurkan ASI dari alveoli ke sinus lactiferus, dari pabrik ASI ke gudang ASI. Sinus lactiferus, saluran ASI yang melebar dan membentuk kantung di sekitar areola yang berfungsi untuk menyimpan ASI.
Refleks proses laktasi. Yang pertama ada refleks prolaktin, yang kedua ada refleks letdown atau aliran. Proses laktasi. Proses laktasi timbul setelah plasenta lepas. Plasenta mengandung hormon penghambat prolaktin atau hormon plasenta yang menghambat pembentukan ASI. Setelah plasenta lepas, ASI pun mulai keluar. Hormon yang mempengaruhi laktasi. Yang pertama, progesteron, mempengaruhi pertumbuhan dan ukuran alveoli. Yang kedua ada estrogen, menstimulasi sistem saluran ASI untuk membesar. Yang ketiga ada prolaktin, memperbesar alveoli. Yang keempat ada oksitosin, mengencangkan otot halus dalam rahim dan di dalam laktasi untuk mengencangkan otot halus alveoli untuk memeras ASI. Oksitosin berperan dalam proses turunnya ASI atau refleks letdown. 5 yaitu human placental lactogen atau HPL, berperan dalam pertumbuhan payudara, puting, dan areola sebelum melahirkan. Pada bulan ke-5 dan ke-6, kehamilan HPL membuat payudara siap memproduksi ASI. Stadium laktasi yang pertama ada kolostrum, air susu peralihan, dan air susu matur. Penghambat produksi ASI, feedback inhibitor, stres atau rasa sakit, dan penyapihan. Kelainan pada payudara. Pertama, lesi akibat infeksi jaringan payudara, contoh mastitis biasanya pada ibu menyusui. 2, ketidakseimbangan hormonal atau contohnya fibrokistik, merupakan kelainan yang sering ditemukan. Yang ketiga ada neoplasma jinak. Yang keempat ada neoplasma ganas. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.